Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang bilangan oksidasi atau disebut juga dengan bilok. Bilangan oksidasi atau disebut juga dengan bilok merupakan jumlah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Nah, jadi terdapat 8 aturan yang harus kita ketahui dalam menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Antara lain, 1. Unsur bebas. Nah, yang dikatakan unsur bebas di sini adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lain. Nah, unsur bebas ini dia terbagi menjadi dua. Ada unsur bebas berbentuk atom dan unsur bebas berbentuk molekul. Nah, untuk C, Ca, Cu, Na, Fe, dan Al itu merupakan unsur bebas berbentuk atom. Kemudian, untuk H2, O2, C2, dan P4 itu merupakan unsur bebas berbentuk molekul. Jadi, kesemua unsur tersebut dia memiliki bilangan oksidasi atau biloknya sama dengan 0. Jadi untuk unsur bebas, aturannya yang pertama, semua biloknya dia bernilai 0. Kemudian aturan yang kedua, yaitu untuk ion monoatom yang terdiri dari satu atom dan poliatom yang lebih dari satu atom. Nah, contohnya untuk yang monoatom, unsurnya Na plus Mg 2 plus Al3+. Nah, ion monoatomnya, maka ini untuk Na+, maka bilangan biloknya bernilai plus 1. Kemudian untuk Mg2+, maka biloknya bernilai 2+. Atau plus 2. Kemudian Al3+, biloknya bernilai plus 3. Itu untuk ion monoatom, jadi hanya terdiri satu buah atom saja. Sekarang poliatom berarti banyak atom. Contohnya, nih NH4 ada 2 atom, NH4+, SO4 2-, PO3-. Itu contoh untuk yang poliatom. Maka yang ini biloknya adalah plus 1. Kemudian SO4 2-, nilai biloknya sama dengan min 2. Kemudian PO3-, nilai biloknya sama dengan min 3. Itu dia aturan bilok yang nomor 2 untuk ion monoatom dan poliatom. Nah, untuk aturan yang ketiga yaitu untuk unsur pada golongan 1A, 2A, dan 3A, nilai bilangan biloknya dia sesuai dengan golongannya. Jadi kalau golongannya 1A maka biloknya 1A. Kalau golongannya 2A maka biloknya 2. Kemudian kalau golongannya 3A maka biloknya plus 3. Nah, sekarang kita perlu menghafal yang mana unsur pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Nah, contohnya ini. Ini untuk unsur golongan pada 1A yaitu H, Li, Na, Rb, Cs, dan Fr. Maka ini nilai biloknya sama dengan plus 1. Contohnya, bilok Na dalam senyawa NaCl sama dengan plus 1. Jadi Na ini dia termasuk pada golongan 1A, maka biloknya plus 1. Kemudian untuk golongan 2A unsurnya Be, Mg, Ca, Fr, Ba, dan Ra. Maka biloknya bernilai plus 2. Contohnya, bilok Mg dalam senyawa MgSO2. Berarti Mg ada di golongan 2A, maka biloknya plus 2. Kemudian untuk unsur pada golongan 3A, unsurnya B, Al, Ga, Ln, dan Tl. Biloknya bernilai plus 3. Contohnya, tentukan bilok Al ya. Al dalam persamaan Al2O3.
Nah, karena Al pada golongan 3, maka biloknya plus 3. Nah, itu untuk aturan ketiga. Untuk aturan keempat, bilangan oksidasi golongan B atau transisi, dia memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Contohnya, untuk unsur Cu, bilangan oksidasinya plus 1 dan plus 2. Kemudian, untuk unsur Sn, biloknya bernilai plus 3 dan plus 4. Kemudian untuk unsur Au, biloknya bernilai plus 1 dan plus 3. Nah, untuk aturan yang kelima, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Jadi unsur yang membentuk senyawa itu dia harus sama dengan 0 jumlahnya. Jumlah bilangan oksidasinya harus sama dengan 0. Nah, untuk contohnya, misalnya H2O, molekul H2O, nanti dia jumlah bilangan oksidasinya dia harus sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat untuk atom H itu nilai bilangan oksidasinya dia pada golongan 1A, itu plus 1. Maka oksidasi untuk H dia plus 1. Nah, karena atom H memiliki indeksnya 2, maka bilok yang H ini 100 ya, ini H. Bilok H dikali dengan indeks. Indeksnya 2. Jadi plus 1 dikali 2 sama dengan plus 2. Nah, plus 2 ini ditambah dengan atom O, dia harus sama dengan 0. Maka plus 2 ini harus dikurang 2 agar dia bernilai 0. Jadi bilok untuk O sama dengan min 2. Jadi plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, itu untuk aturan yang kelima. Nah, untuk aturan yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Yang sebelumnya, untuk unsur yang membentuk senyawa, dia sama dengan 0. Sekarang untuk unsur yang membentuk ion, dia sama dengan jumlah muatannya. Jadi ini sama dengan jumlah muatannya. Contohnya, misalnya NH4+, maka muatannya adalah yang plus ini, yaitu plus 1. Jadi jumlah bilangan oksidasi pada atom NH4 ini dia harus sama dengan 1. Kalau dia senyawa dia harus sama dengan 0. Kalau untuk ion dia harus sama dengan jumlah muatannya. Ini dia jumlah muatannya plus 1. Nah, kita coba selesaikan. Nah, untuk atom H itu dia pada golongan 1A, maka biloknya bernilai plus 1. Nah, karena H memiliki indeks senilai 4, maka bilok H dikalikan dengan indeks. Jadi, plus 1 dikali 4 sama dengan plus 4. Nanti kita jumlahkan dengan atom N, dia harus sama dengan plus 3. Jadi, plus 4 ini dijumlahkan dengan angka berapa, dia bernilai plus 1. Jadi, plus 4 dikurang 3. Agar hasilnya menjadi 1. Maka bilok N sama dengan min 3. Nah, itu untuk aturan yang keenam. Kemudian untuk aturan ketujuh, bilangan oksidasi H dia akan selalu bernilai plus 1. Kecuali jika H berikatan dengan logam, maka bilok H-nya menjadi min 1. Contohnya, AlH3. Nah, Al di sini merupakan logam. Jadi atom H dia berikatan dengan logam, maka nilai bilok H-nya sama dengan min 1. Nah, untuk aturan yang ke-8, bilangan oksidasi O atau oksigen itu dia selalu min 2. Kecuali dalam peroksida, biloknya untuk O itu dia menjadi min 1. Misalnya BaO2 barium peroksida, maka nilai bilok O-nya sama dengan min 1. Nah, itu dia untuk aturan yang ke-8. Nah, selanjutnya akan diberikan beberapa contoh soal. Dari ke-8 aturan itu kita tetapkan. Nah, untuk contohnya yang pertama, tentukan bilangan oksidasi dari S dalam senyawa. Nah, menurut aturan yang 8 tadi, kalau dia senyawa, maka jumlah bilangan oksidasinya harus sama dengan 0. Jadi harus sama dengan 0.
Nah, senyawanya adalah H2SO4 yang ditanya bilox S. Sekarang kita cari penyelesaiannya. Nah, untuk atom H itu indeksnya ada 2. Jadi, 2 dikali H. Dia tadi penjumlahan bilangan oksidasi untuk senyawa sama dengan 0. Maka ini dijumlahkan semua. Kemudian untuk atom S jumlahnya ada 1. Jadi 1 kali S ditambah 4 untuk indeks oksigen atau O sama dengan 4 kali 0 harus sama dengan 0. 4 kali O ya, bukan 0. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Untuk bilox H itu nilainya dia selalu positif 1. Jadi 2 dikali 1. Kemudian 1 dikali S tambah 4 dikali untuk oksigen atau O itu biloxnya min 2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 2 kali 1 2, 1 kali S S, 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Jadi S kurang 8 sama dengan 0. Kemudian S sama dengan min 8 kita pindah ruaskan menjadi 8. 2 dipindah ruaskan menjadi min 2. Jadi 8 kurang 2 sama dengan plus 6. Jadi bilox S dalam senyawa H2SO4 sama dengan plus 6. Nah, selanjutnya tentukan bilox Cl dalam senyawa Cl2O7. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Untuk Cl2 itu indeksnya ada 2. Jadi 2 dikali dengan Cl. Kemudian untuk O itu indeksnya ada 7. Jadi 7 dikali O sama dengan 0 karena dia senyawa. Jadi 2 kali Cl ditambah 7 kali min 2 untuk bilox O. Kita kalikan 2Cl 7 kali min 2 sama dengan min 14 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan 2Cl sama dengan 14. Ini pindah ruaskan menjadi plus. Jadi Cl nilainya 14 dibagi 2 sama dengan plus 7. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan bilox S dalam ion. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa untuk bilox S dalam ion maka nilainya sama dengan jumlah muatannya. Sekarang kita tengok apa dulu ionnya. Nah, SO3 2-, maka muatannya adalah 2-, yaitu sama dengan min 2. Jadi penyelesaiannya untuk S itu jumlah atomnya ada 1, jadi 1 dikali S. Kemudian untuk oksigen atau O itu indeksnya ada 3, jadi 3 kali 0 sama dengan jumlah muatannya yaitu 2- sama dengan min 2. Sekarang kita ganti bilox O-nya. O itu nilainya min 2, S-nya tetap itu yang akan kita tanya sama dengan min 2. Kita kalikan ke dalam 1 kali S sama dengan S tambah 3 kali min 2 sama dengan min 6, berarti ini menjadi S kurang 6 sama dengan min 2. Nah, untuk mencari S, min 2 ditambah 6 sama dengan plus 4. Jadi bilox S dalam ion SO3 2- sama dengan plus 4. Nah, sampai sini saya rasa cukup paham itu. Nah, agar lebih memahami, silakan Anda jawab 2 buah soal ini. Anda tentukan berapa biloxnya, kemudian Anda tulis jawabannya pada bagian komentar. Yang pertama, tentukan bilox Br dalam senyawa. Nah, senyawanya HBrO3. Kemudian, soal yang kedua, tentukan bilox P dalam ion. Ini dia ionnya, PO3 3-. Nah, silakan Anda jawab 2 pertanyaan ini dan tulis jawabannya pada bagian komentar. Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.